Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan penjelasan mengenai penyakit SARS. Dan ini ditugaskan oleh dosen kami yaitu Rizky Nur. Adapun nama kelompok kami yang pertama Aisuci Rahmadani, yang kedua Rusmayanti Putri, yang ketiga Atifa R, yang keempat Sinar Maulana, yang kelima Nini, dan yang keenam Ramadan. Adapun materi yang akan kami bawakan, yang pertama sejarah penyakit SARS, yang kedua definisi penyakit SARS, yang ketiga manifestasi penyakit SARS, yang keempat patofisiologi penyakit SARS, yang kelima epidemiologi penyakit SARS, yang keenam cara penularan penyakit SARS, yang ketujuh pencegahan penyakit SARS, dan yang ke-8 pengobatan penyakit SARS. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, sejarah munculnya penyakit SARS. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi pada awal tahun 2003. Kemudian penyakit ini menyebar ke berbagai negara dengan cepat. Menurut laporan yang dirilis WHO pada tahun 2003, ada sebanyak 8.098 orang yang di seluruh dunia yang terkena SARS, dan diantaranya 774 orang diantaranya meninggal dunia. SARS merupakan penyakit menular. Penularan SARS terjadi pada saat seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur yang dikeluarkan si penderita penyakit SARS. Lanjut ke manifestasi klinis penyakit SARS atau tanda dan gejala penyakit SARS. Yang pertama itu demam, yang kedua batuk, yang ketiga sesak nafas, yang keempat nafsu makan menurun, yang kelima tubuh mulai lelah, yang keenam menggigil, yang ketujuh sakit kepala, yang kedelapan nyeri otot, yang kesembilan diare, yang kesepuluh mual dan muntah. Nah, dari tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi itu, apabila kita mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, dan setelah mengalami gejala-gejala tersebut, infeksinya akan dimulai menyerang paru-paru dan sistem pernapasan Anda. Jadi dalam kondisi seperti itu akan menyebabkan gejala lain seperti batuk-batuk tapi tidak berdahak dan kesulitan bernapas. Mungkin ada beberapa keluhan yang lebih serius, biasanya berupa pneumonia yang parah dan berkurangnya kadar oksigen pada darah. Kondisi tersebut dapat berakibat fatal pada kebanyakan kasus yang parah. Lanjut ke patofisiologi atau perjalanan penyakit SARS. Dimulai dari coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel hostnya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari coronavirus setelah menemukan sel host diperantarai oleh protein S yang ada pada permukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies hostnya serta penentu tropisnya. Pada stadi SARS coronavirus, protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu ICA2 atau biasa disebut dengan angiotensin converting enzyme 2. Dapat ditemukan pada mukosa oral, nasal, nasofaring, paru-paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, dan lain-lain sebagainya. Setelah berhasil masuk, selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi, di mana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perikatan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran nafas atas. Kemudian bereplikasi di sel epitel saluran nafas atas atau melakukan siklus hidupnya. Setelah itu, menyebar ke saluran nafas bawah.
Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran nafas dan virus dapat berlanjut meluru beberapa waktu di sel gastrointestinal. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit 3 sampai Dari penyakit SARS, manusia dapat tertular coronavirus lewat kontak langsung dengan hewan yang terjangkit virus ini. Cara penyebaran ini disebut transmisi zoonosis. SARS diketahui ditularkan dari luwak ke manusia. Cara penularan SARS. Virus ini ditularkan melalui tetesan atau sedikit cairan, sebagian besar melalui bersin atau batuk, kata Kepala Unit Penyakit Emergen, dan bahkan para peneliti menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda, bergantung pada beberapa faktor seperti panas dan kelembapan. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal. 1. Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. 2. Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. 3. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. 4. Kontaminasi tinja. Sebuah studi terbaru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Menjelaskan cara pencegahan penyakit SARS dan ada beberapa pencegahan penyakit SARS. Yang pertama itu cuci tangan, seperti cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dengan cara bersihkan tangan menggunakan air, sabun atau air, atau menggunakan cairan berbasis alkohol. Kedua itu pertahankan social distancing. Mempertahankan jarak antara 1 atau 2 meter antara Anda dan orang lain, karena seseorang yang bersin atau batuk mereka akan menyemprotkan cairan kecil dari hidung ke mulut, ada kemungkinan mengandung virus. Ketiga, menggunakan masker pada saat Anda sakit, karena orang yang sakit mudah tertular berbagai virus. Atau gunakan masker saat Anda berpergian, karena virus tersebut bisa melalui udara di sekitar Anda. Keempat, tutupi hidung atau mulut saat Anda bersin atau batuk. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan Anda pasti sudah banyak menyentuh benda. Dari benda tersebut bisa mengandung virus. Dan pada saat Anda memegang mata, hidung, atau mulut, virus tersebut bisa masuk melalui hidung, mata, dan mulut, dan virus bisa masuk dalam tubuh dan bisa membuat Anda sakit. Pada bagian pengobatan SARS bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah penularan SARS ke orang lain. Sampai saat ini, penelitian untuk menemukan vaksin SARS masih terus dilakukan. Penderita SARS harus dirawat di rumah sakit dan diisolasi dari pasien lain. Selama di rumah sakit, pasien akan diberikan obat-obatan berupa yang pertama itu obat untuk meredakan gejala seperti obat analgetik, antipiretik, obat batuk, dan obat untuk meredakan sesak nafas. Yang kedua, obat antivirus untuk menghambat perkembangan virus seperti lopinavir, ritonavir, dan remdesivir. Yang ketiga itu obat untuk mengatasi infeksi bakteri yang terjadi saat penderita SARS mengalami pneumonia. Yang keempat, obat kortikosteroid dosis tinggi untuk mengurangi pembengkakan di paru-paru. Selain diberikan obat-obatan, pasien juga akan diberikan oksigen tambahan melalui kanula selang hidung, masker oksigen atau tabung endotrakeal atau ETT. Mungkin itu penjelasan dari penyakit SARS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.